Menikmati lalapan tapi bukan sayur. Menikmati rumput tapi bukan rumput. Ya, ini adalah tanaman yang bagi sebagian orang dianggap sebagai gulma, dianggap sebagai tumbuhan liar. Namun sesungguhnya tanaman ini adalah tanaman obat dengan beragam manfaat. Nah, seperti terlihat, saya sedang mengamati tumbuh-tumbuhan ya, atau tanam-tanaman yang ada di hadapan saya. Nah, di antara rimbunan dedaunan yang ada di sekitar saya, ada tumbuhan yang luar biasa manfaatnya untuk tubuh kita. Namun tidak begitu banyak orang yang mengenalnya. Nah, saya cabut dulu ya. 1, 2, 3. Ya, tanaman yang saya ambil ini adalah bahasa Indonesianya sirih Cina, daun sirih Cina atau pohon sirih Cina ya. Bahasa Latinnya adalah Peperomia pellucida. Ya, nama yang cukup cantik ya. Nama yang begitu asing juga bagi sebagian banyak orang. Daun sirih Cina mungkin sebagian kecil ada yang sudah mendengarnya, sudah mengenalnya, bahkan sudah pernah mengkonsumsinya. Tapi tidak banyak, hanya orang-orang tertentu. Ya, orang tertentu termasuk saya ya, yang mungkin termasuk beruntung memahami dan tahu seperti apa sih khasiat dari tanaman sirih Cina ini. Nah, tanaman sirih Cina ini banyak tumbuh saat musim penghujan tiba. Daun ini suka tumbuh di celah-celah bebatuan, di bawah pohon, di tempat-tempat yang lembab. Bagi sebagian orang, tanaman ini betul-betul dianggap sebagai gulma ya. Namun sesungguhnya tanaman ini luar biasa manfaatnya untuk kesehatan, antara lain mengatasi bisul, mengobati jerawat, radang kulit, luka bakar, pegal-pegal, bengkak, gangguan kemih, sakit rematik, ginjal, sakit kepala, demam, sakit perut, dan masih banyak yang lainnya ya. Luar biasa sekali ya manfaat yang tersembunyi dalam daun yang kita anggap liar. Rasa dari daun sirih Cina ini mirip seperti sirih ya, seperti daun sirih pada umumnya, tapi tidak sepekat rasa dari daun sirih yang sering kita jumpai di atau yang biasa dipakai untuk sehari-hari, daun sirih yang dipakai untuk pada umumnya. Nah, kalau ini kan daun sirih Cina ya. Kalau yang pada umum itu ya daun sirih doang ya. Saya tidak tahu apa namanya. Nah, daun sirih Cina ini sangat banyak kita jumpai di hutan, di tempat-tempat yang rimbun ya. Orang-orang pedesaan pasti sangat sering melihat daun sirih Cina ini. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi dari daun sirih Cina ini? Cara mengkonsumsinya ada beberapa cara ya. Yang pertama, daun sirih Cina ini bisa langsung dikonsumsi begitu saja. Kita cabut akarnya seperti yang saya lakukan tadi, kemudian kita bersihkan sedemikian rupa sampai bersih. Karena ini akan kita makan mentah, jadi pastikan air yang kita pakai pun bersih ya. Ya, saya kebetulan ada di sungai, setelah itu saya cuci dengan air mineral tadi ya, cuman tidak terlalu kelihatan ya di video ya. Nah, setelah itu kita bisa merebusnya ya. Merebus seperti biasa aja, seperti kita merebus daun sirih yang umum dikonsumsi orang. 1 atau 2 gelas air, kemudian kita rebus, kita sisakan 1 gelas ya, kemudian kita minum pagi dan sore atau ya minum sesuai kebutuhan. Kemudian ada juga yang diolah menjadi tumisan ya, tumisan jamu ya. Daun sirih kemudian bisa ditambah dengan bawang merah, bawang putih, tomat, lengkuas, bumbu-bumbu ala dapur semuanya dijadikan satu, kemudian ditumis seperti numis sayuran biasa.
Kita bisa menambahkan tempe, tahu, udang segar, dan sebagainya. Tapi tentu saja khasiat yang akan kita dapatkan dengan cara menumis atau dengan makan sebagai lalapan mentah ya tentu sangat berbeda ya. Pasti yang ketika kita makan mentah atau ya kita konsumsi sebagai lalapan akan lebih berkhasiat ya. Karena kebaikan-kebaikannya, enzim-enzim yang terkandung di dalam daun sirih dan segala nutrisinya tidak rusak lewat pemanasan ya. Jadi kita bisa mengkonsumsinya langsung. Kalau masalah rasa ya tidak begitu terlalu menyengat ya. Rasanya biasa aja, tidak ada rasa yang terlalu bagaimana. Rasa sirih hanya sekedarnya saja, tidak begitu sekali. Nah, boleh dicoba ya kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian sedang berada di hutan atau di sekitaran rumah yang kebetulan menemukan daun sirih ini ya, mulai sekarang jangan dibiarkan begitu saja ya. Ayo mari kita manfaatkan. Mari kita petik, kita bisa olah. Kalau yang belum bisa makan dengan mentah ya bisa memulai dengan merebusnya menjadi jamu ya, jamu tanpa tambahan apapun, hanya cukup direbus seperti itu saja.